Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Majah dengan NIM 19107030027. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama semester 6 dari tugas 1 sampai tugas 6 mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Oke, sebelum saya mempresentasikan tugas saya akan menjelaskan sedikit tentang DKV atau Desain Komunikasi Visual. Apa itu DKV? Menurut para ahli, Desain Komunikasi Visual atau DKV adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang bisa berbentuk gambar, tatanan huruf atau tipografi, komposisi warna, dan juga layout. Yang selanjutnya ada ruang lingkup DKV. Sebenarnya ruang lingkup DKV itu sangat luas, namun di sini saya hanya mencantumkan beberapa. Yang pertama ada desain grafis, desain periklanan, ilustrasi, fotografi, videografi, animasi, serta media interaktif. Nah, kemudian apa sih fungsi dari DKV? Dari beberapa sumber yang saya ambil, setidaknya ada 3 fungsi DKV. Yang pertama adalah fungsi identitas. Sebagai contoh, sebuah produk, sebuah brand itu memerlukan sebuah identitas visual apabila ingin dikenali oleh audiens. Sebagai contoh, saya di sini sedang memegang botol Aqua. Nah, botol Aqua ini memiliki desain khusus berwarna biru, dan ini merupakan identitas. Kalau warna biru dengan gambar gunung, kemudian font yang sedemikian rupa adalah identitas brand dari Aqua. Kemudian yang kedua adalah fungsi informasi. Seperti yang kita ketahui dari nama DKV, desain komunikasi, memuat kata komunikasi, dan salah satu tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi, dan inilah salah satu fungsi dari DKV, turut menginformasikan sebuah pesan kepada komunikan melalui desain visual. Kemudian yang ketiga adalah fungsi promosi. Ketika teman-teman melihat iklan cetak seperti brosur, baliho, tentu iklan-iklan tersebut didesain sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian dari audiens. Nah, disinilah fungsi DKV, yaitu sebagai fungsi promosi untuk mempromosikan bisa sebuah barang, bisa sebuah jasa, produk, maupun yang lainnya. Kemudian masuk ke tugas pertama adalah mengenai font. Oke, di sini saya ada 2 brand yang saya ambil dan saya cari fontnya. Yang pertama adalah ESPN, yaitu ya teman-teman pasti sudah tidak asing, ESPN merupakan saluran media olahraga, dan font yang dipakai di sini yaitu ESP, dengan font author atau pembuat dari font ini bernama Nick E. Lynch. Memang font ESP ini diciptakan oleh Nick E. Lynch khusus untuk ESPN. Jadi ya memang sangat khas. Kemudian brand yang kedua adalah Twitch. Jika teman-teman yang suka game pasti sudah tidak asing dengan brand ini. Twitch sendiri merupakan sebuah platform untuk streaming game, dan font yang dipakai pada brand Twitch bernama twitchy.tv dengan font autornya bernama MaxiGamer. Sama seperti ESPN, font Twitchy TV ini juga dibuat khusus untuk brand Twitch, jadi font spesial. Kemudian tugas yang kedua adalah RGB. Sebelumnya, apa sih RGB itu? RGB sendiri merupakan sebuah singkatan dari Red, Green, and Blue. Nah, ketiga warna ini merupakan warna pokok, dan apabila warna-warna ini dicampur akan membentuk warna lainnya. Seperti misalkan red dan green jika dicampur akan menjadi yellow, dan lain sebagainya. Dan di tugas ini saya mencari 10
brand, kemudian saya cari color palette-nya menggunakan CorelDRAW. Yang pertama ada NBC, saluran berita. Di logo NBC ini memuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 palet warna sekaligus dalam sebuah logo. Jadi kelihatan ramai. Ada warna kuning, ada oranye, ada pink, biru, hingga hijau. Kemudian ada logo Mastercard, merupakan sebuah platform pembayaran. Ada 3 warna yang terdapat dalam logo Mastercard. Ada merah, oranye, dan oranye agak lebih muda. Dan ini agak unik menurut saya karena warna yang di tengah ini merupakan hasil percampuran dari warna lingkaran merah sebelah kiri dan lingkaran kanan yang berwarna oranye. Jadi menghasilkan warna yang oranye tapi sedikit lebih merah, sedikit lebih gelap. Kemudian yang ketiga ada FedEx, merupakan perusahaan logistik. Hanya ada 2 warna dalam logo ini. Yang pertama logo biru dengan kode hex yang sedemikian rupa dan warna oranye dan dengan kode hex yang sedemikian rupa. Meskipun hanya 2 warna, tapi ini menurut saya sangat memorable dan mudah diingat dari kedua warna tersebut. Dan jika mengacu pada teori warna, sebenarnya warna biru dan oranye jika disambungkan itu akan istilahnya vibration atau bergetar, dan kadang itu nampak tidak pas. Namun desainer logo dari FedEx ini cerdas, dia menurunkan sedikit saturasi dari warna oranye tersebut. Jadi jika disandingkan dengan warna biru tidak terlalu vibration. Oh ya, kemudian tambahan sedikit, ternyata ada 3 warna ya, dan warna terakhir adalah warna putih polos atau FFFF. Jadi 3 warna, tidak hanya 2 ternyata. Kemudian yang ketiga ada logo Pampers. Logo Pampers ini memuat 3 warna. Sebenarnya kalau kita tidak begitu memperhatikan, terlihat hanya 2 warna. Warna di tulisan dan warna di elemen grafisnya. Tapi setelah saya cek ada 3 warna hijau toska itu pada tulisan dan 2 warna oranye di elemen grafis di atas tulisan Pampers ini. Yang sedikit membedakan itu di cahaya hatinya ini ternyata sedikit lebih tua daripada di warna di lambang hatinya ini. Baik, yang selanjutnya ada logo Dunkin. Salah satu produknya ya seperti kita ketahui yaitu donat. Di logo Dunkin ini ada 2 warna. Yang pertama yaitu warna yang cukup dominan, warna oranye dengan kode hex yang sedemikian rupa, dan ditambahkan 1 warna aksen berwarna pink. Tapi ini memang dominan warna oranye, hampir 100% lah, bisa dibilang warna oranye. Kemudian yang selanjutnya adalah Asana. Asana merupakan aplikasi untuk work team, semacam Google Team. Warna yang dipakai di sini cukup beragam karena bisa kita lihat di 3 bola atas itu memainkan gradasi. Jadi tidak hanya 1 warna, tapi beberapa warna. Dan di logo Asana ini ada 1, 2, 3, 4, 5 warna sekaligus. Tulisan ini hanya memuat 1 warna, tulisan Asana, dan 3 lingkaran itu bisa memuat 4 warna dari oranye sampai pink tua karena telah saya jelaskan tadi menggunakan metode gradasi. Jadi bisa hanya memuat beberapa warna, dan di logo Asana ini sampai 4 warna. Kemudian yang ketiga ada Monday.com, masih sama seperti Asana, yaitu platform untuk kerja bareng, untuk kerja daring seperti Microsoft Teams dan Google Teams. Di logo ini ada 4 warna. Yang pertama ada warna hitam, tapi tidak hitam terlalu gelap, tidak hitam banget.
agak abu-abu sedikit dengan kode hex yang sedemikian rupa dan digunakan untuk warna font monday.com. Sedangkan 3 warna lainnya itu untuk warna elemen grafis di atas tulisan monday.com. Dan yang selanjutnya ada Slack. Ya, lagi-lagi sama seperti 2 logo sebelumnya, Slack merupakan platform untuk kerja bersama secara daring seperti Microsoft Teams dan lain sebagainya. Jika dilihat, Slack ini beragam warnanya. Untuk gambarnya sendiri, yang di sebelah tulisan Slack ada 5 warna, mulai dari biru sampai pink. Nah, kemudian Airbnb adalah platform untuk traveling. Kalau tidak salah itu untuk memesan tiket, kalau tidak salah. Dan di sini warna dominan adalah warna pink dengan hex yang sedemikian rupa, kemudian latarnya berwarna putih polos. Kenapa bisa dibilang putih polos? Karena bisa dilihat dari kode ini, kode hex FFFFF itu berarti putih benar-benar polos. Oke, yang selanjutnya adalah Ahref, salah satu aplikasi add-on untuk internet. Ada 2 warna, yang pertama warna oranye, dan yang dominan itu warna biru. Warna biru sendiri dominan, Ahref terdiri dari 6 huruf, 5 hurufnya itu berwarna biru, sedangkan 1 huruf berwarna oranye. Jadi bisa dibilang 70% dari logo Ahref ini berwarna biru. Birunya pun biru tua, biru sedikit tua. Baik, yang selanjutnya adalah tugas mengenai warna dan font. Oke, pada tugas ini saya membuat sebuah warna yang menurut saya itu sangat saya sekali. Warna ini saya beri nama warna gray. Dan warna gray ini merupakan warna variasi warna biru. Kenapa saya mengambil warna biru sebagai warna yang menurut saya banget? Karena biru memiliki filosofi kesetiaan dan juga kepercayaan. Nah, selain itu warna ini juga menyimbolkan ketenangan. Nah, tapi bisa dilihat pada layar, warna gray ini memiliki warna yang sedikit banyak lebih pucat daripada biru kebanyakan. Ini menyimbolkan bahwa dalam warna ini ada sisi kebimbangan. Baik, yang selanjutnya mengenai font yang saya buat. Font ini saya beri nama sesuai nama saya sendiri, yaitu Ibnu Majah. Font ini tipis, tidak terlalu tebal. Filosofinya adalah minimalis atau tidak suka yang terlalu ribet. Dan kemudian tidak ada aksen tambahan, seperti misalkan di huruf I itu atasnya ada strip, tapi ini saya menghilangkan, jadi masuk kategori sans. Dan filosofi lainnya adalah tegas. Ini bisa dilihat dari huruf A ini. Huruf A tidak seperti A lainnya, tapi saya bentuk seperti segitiga. Nah, huruf A ini saya terinspirasi dari kebudayaan Nordik. Ya, di kebudayaan Nordik mereka orang-orangnya berani, kemudian tegas, seperti itu. Selanjutnya ada tugas resensi film. Untuk filmnya berjudul Design is Future. Nah, film ini adalah film yang memiliki genre dokumenter, disutradarai oleh Laura Sanz dan dipublikasikan pada 2016. Nah, film ini sendiri merupakan follow-up atau kelanjutan dari sebuah event desain terbesar di dunia, yaitu Design is Future Congrestival yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol di tahun yang sama, yaitu 2016. Nah, film ini bercerita tentang inovasi-inovasi baru yang mungkin dan bisa dilakukan dengan cara desain. Film ini diambil dengan menghadirkan beberapa
pembicara yang ternama di bidang desain untuk menyampaikan ide-ide mereka, hasil eksplorasi mereka, untuk menyampaikan pendekatan baru dalam dunia desain, terutama dari berbagai sudut pandang. Ada sudut pandang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Oke, tugas yang selanjutnya adalah ilustrasi ironi. Nah, ini ilustrasi yang saya buat. Ada tulisan si paling aktivis dengan tangan memegang kardus atau bisa disebut papan, bertuliskan tajam ke atas, tumpul ke circle. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bisa mulai mencerna apa maksud dari ilustrasi ini. Oke, jadi lanjut ke pembahasan. Nah, ilustrasi ini saya buat menyusul kejadian di berita ketika ada kasus kekerasan seksual di sebuah kampus di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia aktivis itu terkenal sangat keras terhadap pemerintah, terutama saat pemerintah dianggap melakukan ketidakadilan. Nah, namun sayangnya jika ketidakadilan itu dilakukan oleh kelompoknya, maka si aktivis tersebut akan bungkam dan lebih parah itu ada yang membela karena ada kesamaan identitas nama atau identitas alma mater, jadi dia diam. Nah, saya ambil dari kasus ini, saya berkaca dari kasus ini, saya mengikuti berita ini ketika ada wacana pengesahan RUU TKPS, itu mereka sangat pro dan bahkan mengecam kepada anggota DPR yang menolak wacana RUU TKPS ini. Dengan dalih mereka itu anti kekerasan seksual lah dan lain sebagainya. Namun ketika ada kasus kekerasan seksual di kampus mereka, mereka justru bungkam. Itulah yang menjadi ironi. Mereka tajam ke atas atau keras terhadap pemerintah, tapi tumpul ke circle atau ya istilahnya tidak kritis kepada teman sendiri. Mereka kritis ke pemerintah, tapi tidak kritis ke anggota yang sama dengannya atau anggota kelompoknya. Yang selanjutnya adalah tugas perspektif. Jadi di sini saya menggabungkan dua gambar dan menyebabkan adanya dua perspektif. Dan gambar yang saya buat adalah ini. Baik, jika teman-teman mengamati, mungkin ada yang menebak ini Putin, tapi dari matanya kok bukan Putin, dari mulutnya mungkin Putin, tapi matanya kok bukan Putin. Dan mungkin teman-teman ada yang menebak juga ini seperti wajah Zelensky, Presiden Ukraina, tapi kok badannya tidak seperti Zelensky, rambutnya tidak seperti Zelensky. Nah, inilah yang saya angkat, bahwa saya menggabungkan dua foto wajah, dua foto orang. Yang pertama ada Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, dan yang kedua ada Presiden Ukraina, yaitu Zelensky. Saya ambil ini karena mereka berdua sedang ada konflik, sedang ada perang. Saya terinspirasi untuk membuat dua orang ini menjadi satu dan jadilah demikian. Mungkin beberapa teman ada yang pertama impress pertama melihat ini gambar Putin, tapi mungkin beberapa juga ada yang pertama lihat, oh ini gambar Zelensky. Dan inilah dua perspektif yang saya buat dalam satu gambar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.